Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan masih bisa berjumpa lagi dan melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan salah satu dari unsur pemahaman tentang teks bacaan bahasa Arab, yaitu Al-Qawaid Al-Lughawiyah, yang kali ini kita akan fokus pada pembahasan ilmu nahwi wa ilmu sarfi, yaitu merupakan bagian terpenting dalam proses pemahaman atas kitab-kitab bertuliskan bahasa Arab. Baik, ikhwani semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas terkait dengan alamatul ism, tanda-tanda kalimat isim, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya dalam sebuah kalimat tidak akan pernah terlepas dari tiga unsur kata. Yang pertama adalah kalimatul ism, yang kedua adalah kalimatul fi'li, dan yang ketiga adalah kalimatul harfi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang alamatul ism, tanda-tanda dari kalimat isim, yang tentunya pada saat kita memahami tanda-tanda kalimat isim, otomatis insya Allah nanti untuk kalimat fi'il juga akan lebih mudah, karena tanda kalimat isim ini tidak akan mungkin kita dapati pada kalimat fi'il, sehingga nantinya tanda kalimat fi'il salah satunya adalah tidak ada tanda kalimat isim. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang kita akan sedikit mengupas untuk tanda kalimat isim. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, di bagian atas di situ tertulis kata alwin jerapah. Kira-kira dari kalimat tersebut apa yang sudah Bapak Ibu tangkap dari kata-kata alwin dan jerapah? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan ada angka 1, 2, 3 dan 4, dan secara pewarnaan itu sama dengan kata alwin jerapah. Artinya itu adalah sebuah kode. Cara yang mudah untuk mengetahui tanda kalimat isim supaya gampang ingat, sehingga saya kumpulkan dengan satu kata, alwin jerapah. Alwin artinya di situ adalah al, win artinya adalah tanwin, jar artinya adalah jar, huruful jar, kemudian fah artinya adalah idhafah. Sekarang kita coba lihat. Nah, yang pertama tanda kalimat isim adalah al. Kalau kita bicara dengan al, pasti ada di awal kalimat, tidak ada al yang di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Kemudian yang kedua adalah berharokat tanwin. Begitu pula dengan harokat tanwin, itu pasti ada pada bagian akhir. Kemudian untuk tanwin sendiri bisa jadi tanwin fathah, tanwin dhammah maupun tanwin kasroh, itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasanya antara al dan tanwin ini tidak akan bertemu dalam salah satu kata, dimana kalau ada suatu kata kemudian diawali dengan al, pasti tanwinnya hilang. Begitu pula sebaliknya, pada saat ada tanwin pasti alnya hilang. Sebagai contoh misalnya, di situ ada kalimat al-qalamu, al-kitabu, al-qur'anu, al-masjidu, dan al-mushafu. Semuanya diawali dengan kata al atau huruf al. Al-qalamu di sini ada al, al-kitabu ada al juga, al-qur'anu ada al juga. Pada saat ada al semacam ini, maka tanwinnya tidak ada, diganti dengan harokat dhammah. Kemudian untuk yang nomor 2, kita lihat contohnya, qalamun, kitabun, qur'anun, masjidun, mushafun. Jadi manakala tidak ada al, maka harus ada tanwin, dan saat ada tanwin maka alnya
harus hilang. Kenapa? Karena memang dari sisi makna, dari sisi arti itu berbeda. Al menunjukkan arti ta'rifiyah, sementara tanwin menunjukkan arti nakirah. Ini termasuk dua tanda kalimat isim yang paling dominan, yaitu antara al dan tanwin. Kemudian selanjutnya tanda kalimat isim adalah diawali dengan huruful jarri. Diawali dengan huruful jarri. Kita lihat contohnya, misalnya fil masjidi bil qur'ani hatta matla'il fajar. Semuanya kalimat ini diawali dengan huruful jarri. Namun perlu kita tekankan lagi, meskipun diawali dengan huruful jar, tapi unsur alnya atau tanwin nantinya tetap ada. Jadi ini ada al, meskipun di depannya juga ada huruful jari. Jadi bisa jadi satu kata itu memiliki 2 sampai 3 tanda, kan? Contoh lagi, misalnya ini hatta matla'il fajar. Pada kata hatta matla'il fajar, hatta termasuk bagian dari huruful jar, matla'il fajri termasuk bagian dari idhafah, kemudian al-fajri sendiri termasuk bagian dari adanya al. Jadi kata hatta matla'il fajr termasuk kalimat isim, tandanya apa? Idhafah misalnya. Cuman di balik tanda idhafah di situ juga ada al-nya. Kemudian untuk mengetahui apa sih huruful jar itu dan berapa banyaknya, secara keseluruhan huruful jar itu banyaknya ada sekitar 20. Ini jumlah huruful jar secara keseluruhan itu ada 20. Namun yang paling sering muncul, yang paling sering kita temui pada teks berbahasa Arab itu adalah huruful jar yang sudah saya kasih warna biru. Jadi huruf jar yang sering keluar adalah min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, dan huruful qasam. Huruful qasam meliputi wawu, wallahi, tallahi, billahi. Nah, dari 20 huruful jar ini dinatamkan oleh ulama nuhat kita dalam kitab nahwu semacam ini. Kita dengarkan ya. Babu hurufil jar, haka hurufal jar wa hiya min حتى خلا حاشا عدا في عن عالا منذ رب اللام كي واو واتا والكاف والبا ولعل وماتا. Taib, itu adalah nazam untuk mempermudah menghafalkan jumlah daripada huruful jar yang banyaknya ada 20. Namun untuk yang tahap awal, Bapak, Ibu atau teman-teman semuanya cukup untuk memahami dari 20 tersebut hanya sekitar 7 sampai 10, yaitu huruf min yang artinya dari, ila yang artinya ke, an yang artinya dari juga, ala di atas, fi di dalam, ba dengan, lam untuk, dan kaf seperti. Meskipun itu ada arti secara umum dan arti secara khusus dari setiap huruf jar itu sendiri. Namun di sini kita tidak akan membahas lebih dalam lagi makna di balik huruf jar itu, karena hanya bagian-bagian terpenting bahwasanya huruf jar termasuk bagian dari tanda kalimat isim. Baik, kita kembali pada bagian yang pertama. Jadi untuk tanda yang ketiga adalah diawali dengan huruful jarri. Kemudian yang keempat adalah tarkib idhafah atau kata majmu'. Nah, secara mudah kata majmu' kita ini cukup mengingat dengan kalimat Rasulullah, Abdullah, Baitullah, Khalilur Rahman. Artinya majmu' atau idhafah ini dua kata yang digabung menjadi satu kata. Termasuk tadi hatta matla'il fajar, di situ ada kata matla' dan juga ada kata al-fajar. Nah, untuk idhafah sendiri itu nanti ada pembahasan khusus
ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam membuat unsur al-idhafah. Namun yang terpenting kita cukup mengingat kalimah Rasulullah, Abdullah, Baitullah, Khalilur Rahman, artinya dua unsur kata yang digabung menjadi satu. Kemudian sekarang kita mencoba untuk menganalisa kalimat atau teks berbahasa Arab, atau dalam hal ini saya menggunakan salah satu di antara surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Oke, kita mencoba untuk tatbik praktek. Ini adalah surah An-Nas. Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa lihat. Kita mencoba untuk menganalisa min haitsu al-lughah, dari sisi kebahasaan, dan sesuai dengan yang kita kaji, kita pelajari hanya fokus pada alamat al-ism, tanda-tanda dari kalimat isim. Artinya kalau kita menemui 4 unsur sebagai tanda kalimat isim, maka kalimat tersebut termasuk kalimat isim. Jadi ini adalah pola identifikasi kata yang mengacu pada tanda-tanda akan kata tersebut. Taib, silakan dilihat pada bagian depan, bagian layar itu ada surah An-Nas. Bapak Ibu bisa dilihat dalam surah An-Nas tersebut saya kasih dua warna. Yang pertama adalah warna kuning dan yang kedua adalah warna putih. Kira-kira dari dua warna itu yang saya maksud, atau apa sudah bisa ditangkap, misalnya maksudnya itu apa? Oke, selain yang berwarna kuning itu semuanya adalah kalimat isim, dan tentunya dengan tanda yang berbeda. Contoh kita awali misalnya qul a'udzu birabbin nas. Birabbi termasuk kalimat isim karena diawali dengan huruful jar berupa ba. Kemudian Rabbin Nas juga termasuk kalimat isim karena termasuk bagian daripada idhafah. Dua kata yang dijadikan satu, yaitu kata Rabbun dan juga kata An-Nas. An-Nas sendiri juga termasuk kalimat isim karena di sana ada al, dan pada saat ada al maka tanwin harus tiada. Kemudian selanjutnya di sini adalah Malikin Nas, termasuk kalimat isim juga karena bagian dari bentuk idhafah, yaitu Al-Malik dan An-Nas. Ilahin Nas termasuk idhafah juga, ilahi yang artinya adalah Tuhan, An-Nas artinya adalah manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Taib, kemudian min syarril waswasil khannas. Min syarri, min ini adalah huruf jar, syarril waswasi termasuk idhafah. Kemudian al waswasi termasuk isim karena adanya al. Al khannas juga sama, diawali dengan al sehingga termasuk kalimat isim. Alladzi ini juga termasuk bagian dari kalimat isim, namun pembahasan bukan ada di sini. Nanti kata alladzi bagian dari kalimat isim pada tahap pembahasan dengan al-mu'rabat wal mabani. Baik, kita lanjut. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Fi termasuk huruf jar suduri an-nas, sehingga kata suduri ini adalah kalimat isim. Kenapa diawali dengan huruful jar? Di samping itu sudurin nas ini juga termasuk kata majmu' atau al-idhafah. Minal jinnati wan nas, min termasuk huruful jar, al jinnati termasuk kalimah isim. Tandanya apa? Ada huruful jar, di samping itu juga ada al. Wan nasi juga sama, adanya al. Jadi itu sekilas cara kita untuk memperkuat atau menganalisa sebuah teks dari sisi kaidah kebahasaan terlebih dahulu. Taib, sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu bacaan surah An-Nas supaya kita dapat berkanya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Taib teman-teman semuanya, itu tadi yang kita bahas untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk tanda-tanda kalimat isim hanya ada pada kalimat alwin dan jerapah. Dan nantinya akan kita lanjutkan dengan tanda-tanda kalimat fi'il dan juga termasuk di dalamnya adalah tanda kalimat huruf. Dan bagi teman-teman yang masih kurang paham bisa chat di bagian bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya dapat pemberitahuan dari kami jika ada perkembangan terbaru. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.